Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Mimar Garden. Saat ini kami sajikan Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan manusia paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selamat menikmati. Duta Quraisy tidak berdaya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dua pahlawan yang gagah berani ini masuk Islam, orang-orang musyrik seperti digayuti mendung yang menggunung. Mereka merasa bingung untuk melancarkan tekanan dan penindasan terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, mereka pun berusaha mengajukan berbagai tawaran dan berbagai iming-iming dengan satu tujuan, yaitu menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang telah mendapat siraman matahari, maka tidak berarti lagi sehelai sayap nyamuk sekalipun di hadapan dakwah dan agama Allah ini. Tidak mengherankan jika di kemudian hari mereka gagal mencapai yang mereka harapkan. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Yazid bin Ziyad meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang termasuk pembesar Quraisy berada di antara kerumunan orang-orang Quraisy, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di dalam masjid yang sama. Utbah berkata, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana jika aku mendatangi Muhammad dan menyodorkan tawaran padanya? Apapun yang dia inginkan akan kita penuhi. Hal ini terjadi setelah melihat Hamzah masuk Islam dan semakin bertambahnya kaum muslimin. Mereka menjawab, itu ide yang baik, pergi dan katakan kepadanya. Lalu Utbah menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai putra saudaraku, engkau adalah bagian dari kami. Kami mengetahui kedudukanmu dalam silsilah keluargamu. Sesungguhnya engkau telah datang kepada kaummu dengan membawa urusan yang sangat besar, sehingga memecah belah mereka, mencela sesembahan mereka, membodoh-bodohkan mereka, dan mengingkari siapapun yang termasuk kelompok leluhur mereka. Sekarang dengarkanlah, aku akan memberikan tawaran kepadamu. Semoga engkau dapat mempertimbangkan untuk menerimanya. Beliau berkata, katakanlah wahai Abul Walid, aku akan mendengarkannya. Kemudian Utbah menyampaikan maksudnya. Wahai putra saudaraku, jika engkau menginginkan harta kekayaan atas urusan yang kau bawa ini, maka kami akan mengumpulkan harta kami untuk diserahkan kepadamu, sehingga hartamu lebih banyak. Jika engkau menginginkan kehormatan, maka kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami, dan kami tidak akan mengambil keputusan kecuali atas izinmu. Jika engkau menginginkan kerajaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja kami. Jika nanti engkau menderita sakit dan engkau tidak bisa mengobati, maka kami akan mencari obat sakitmu dan kami siap mengeluarkan harta kami demi kesembuhan penyakitmu. Terlalu mudah bagi kami untuk melayani hingga bisa mengobatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah engkau sudah selesai berbicara wahai Abul Walid? Dia menjawab, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan, atau yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu. Sesungguhnya kami bekerja pula. Quran Surat Fussilat ayat 1-5. Beliau terus membacakan ayat demi ayat. Utbah menyimak sambil menyilangkan tangannya ke belakang dadanya. Dia menyimaknya sampai pada ayat sajdah. Lalu beliau bersujud, lalu berkata, wahai Abul Walid, engkau telah mendengar jawabanku, maka sekarang terserah kepadamu. Kemudian Utbah menghampiri rekan-rekannya. Mereka berbicara, demi Allah. Ekspresi wajah Abul Walid tidak seperti saat dia pergi tadi. Saat Utbah telah duduk, mereka bertanya, apa yang terjadi padamu, wahai Abul Walid? Utbah berkata, aku telah mendengar ucapannya. Demi Allah, sama sekali aku belum pernah mendengar bacaan seperti itu. Bacaan itu bukan syair, bukan pula sihir ataupun tenung. Wahai seluruh orang-orang Quraisy, turutilah aku dan serahkan masalah ini kepadaku. Biarkan laki-laki itu membawa urusannya dan menjauhlah darinya. Demi Allah, ucapannya tadi akan menjadi berita yang sangat besar. Jika bangsa Arab mau menerimanya, dia akan mencukupi kalian dan tidak akan membutuhkan bangsa lain. Jika dia dapat menguasai bangsa Arab, niscaya kerajaannya akan menjadi kerajaan kalian. Kemuliaannya akan menjadi kemuliaan kalian, dan kalian semua akan menjadi manusia yang paling berbahagia. Mereka semua berkata, demi Allah, dia telah menyihirmu dengan ucapannya. Utbah menjawab, yang kukatakan adalah pendapatku dan terserah pada kalian. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Utbah mendengarkan bacaan Rasulullah sampai pada ayat, jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Quran Surat Fussilat ayat 13. Cukup wahai Muhammad, katanya sambil menempelkan telunjuknya di bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dilakukannya karena takut mendengar ancaman dalam ayat tersebut. Kemudian dia berdiri dan kembali ke kaumnya seperti cerita yang tadi. Sahabatku semua, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.